Berdasarkan titik perhatian, demokrasi formal. Demokrasi formal disebut juga demokrasi liberal atau demokrasi model barat. Demokrasi formal adalah suatu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Demokrasi material. Demokrasi material adalah sistem politik demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi. Sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan adalah demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasi material. Persamaan derajat dan hak setiap orang diakui, tetapi demi kesejahteraan seluruh aktivitas rakyat dibatasi. Sejarah demokrasi. Perkembangan demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan mengalami pasang surut atau fluktuasi. Dari masa kemerdekaan sampai saat ini, selama 55 tahun perjalanan bangsa dan negara Indonesia, masalah pokok yang dihadapi ialah bagaimana demokrasi mewujudkan dirinya dalam berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya. Secara empiris terkait dengan persoalan pada hubungan antar negara atau pemerintahan dengan rakyat, atau sebaliknya hubungan rakyat dengan negara atau pemerintah dalam posisi keseimbangan atau yang disebut equilibrium position, dan saling melakukan pengawasan atau check and balance. Untuk materi selanjutnya, waktu dan tempat disilahkan. Nomor 1, periode 1945 sampai 1959 atau demokrasi parlementer. Demokrasi pada saat itu dikenal dengan demokrasi parlementer. Sistem parlementer diperkenalkan setelah proklamasi kemerdekaan. Namun, model demokrasi ini dinilai tidak terlalu cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya demokrasi masyarakat Indonesia yang mempraktikkan demokrasi untuk mendominasi kehidupan sosial politik. Pemerintahan koalisasi saat itu tidak bertahan lama, dan koalisasi yang terbentuk sangat mudah runtuh. Selanjutnya, periode 1959 sampai 1965 atau demokrasi terpimpin. Pada periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin atau kuidemokrasi, paham komunis dan peranan tentara atau ABRI dalam panggung politik nasional. Hal ini disebabkan oleh lahirnya dekret Presiden 5 Juli 1959 sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan politik melalui pembentukan kepemimpinan personal yang kuat. Sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 memberi peluang seorang presiden untuk memimpin pemerintahan selama 5 tahun, ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963 mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dengan lahirnya ketetapan MPRS ini, secara otomatis telah membatalkan batasan 5 tahun sebagaimana ketetapan Undang-Undang Dasar 1945. Banyak terjadi penyelewengan terhadap praktik demokrasi, khususnya pada bidang eksekutif, seperti presiden diberi wewenang untuk terlibat di dalam bidang yudikatif. Selanjutnya, periode 1965 sampai 1998 atau demokrasi Pancasila era Orde Baru. Periode ini merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Orde Barunya. Sebutan Orde Baru merupakan kritik terhadap periode sebelumnya atau Orde Lama. Orde Baru sebagaimana dinyatakan oleh pendukungnya adalah
upaya untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi dalam masa demokrasi terpimpin. Demokrasi Pancasila dalam rezim Orde Baru hanya sebagai hasil ekspresi dan ide belum sampai pada tataran penerapan. Sebab dalam praktik pemerintahan, rezim inilah yang tidak menyediakan ruang bagi kehidupan berdemokrasi. Menurut Purmawati tahun 2020. Selanjutnya, periode 1998 sampai sekarang pasca Orde Baru atau demokrasi reformasi. Periode pasca Orde Baru sering disebut dengan era reformasi. Periode ini erat hubungannya dengan gerakan reformasi rakyat yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara konsekuen. Tuntutan ini ditandai oleh lengsernya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan Orde Baru pada Mei 1998, setelah lebih dari 30 tahun berkuasa dengan demokrasi Pancasilanya. Penyelewengan atas dasar negara Pancasila oleh penguasa Orde Baru berdampak pada sikap antipati sebagian masyarakat terhadap dasar negara tersebut. Karakteristik menonjol dari era reformasi adalah demokrasi Pancasila. Warga negara bertugas mengawasi demokrasi agar bisa terpakainya dalam aspek kehidupan. Ciri demokrasi di era reformasi yaitu adanya pemilu yang lebih demokratis, terjadinya pergantian atau perputaran kekuasaan dari pemerintah pusat maupun daerah. Baik, terima kasih Mbak Anggun. Untuk teman-teman semua, ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang mau bertanya, sebutkan nama dan NIM-nya. Terima kasih. Saya Mbak Dinda. Perkenalkan, nama saya Citra Mahfuza, NIM akhir 186. Saya ingin bertanya, menurut Anda, apa yang harus dilakukan pada sebuah daerah yang tingkat pembangunannya masih rendah dan masih sangat terpelosok? Bagaimana cara melaksanakan demokrasi di daerah tersebut? Terima kasih. Mbak Feti. Perkenalkan, nama saya Feti Haidari Alfianita dengan NIM akhir 188. Jika pemerintah untuk rakyat, kenapa aspirasi suara rakyat tidak pernah didengar oleh pemerintah, baik kritikan maupun itu saran? Terima kasih. Baik, di sini saya akan membantu menjawab pertanyaan dari Mbak Fariza. Gimana kelompok penyaji, apakah diizinkan? Iya, silakan Mbak Maulidia. Iya, perkenalkan nama saya Maulidia Zahra Asania, NIM akhir 190. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fariza Rafiko. Pertanyaannya, jelaskan apa yang menjadi kelemahan pada sistem demokrasi di Indonesia. Kelemahan di dalam demokrasi Indonesia itu ada 3. Yang pertama yaitu masih terdapatnya budaya politik feodal dan komunalistik. Juga bisa dilihat dari berbagai macam idiom-idiom yang digunakan partai politik dan tokohnya dalam berkampanye. Yang kedua yaitu munculnya otoritarianisme mayoritas akibat terlalu liberalnya demokrasi Indonesia. Dan yang ketiga yaitu dikesampingkannya ideologi dalam partai-partai di Indonesia karena partai politik lebih mengutamakan pertimbangan pragmatis dan jangka pendek yaitu memenangkan kontes politik. Gimana untuk Mbak Fariza? Jawabannya apakah sudah memenuhi? Iya Mbak, sudah. Tapi apakah bisa dijelaskan tentang budaya politik feodal itu bagaimana ya? Budaya politik apa? Feodal. Iya, feodal itu tadi yang pertama. Yang ditanyakan Mbak Fariza tadi tentang budaya feodal. Budaya feodal itu kayak pendelegasian kekuasaan sosiopolitik yang dijalankan di kalangan bangsawan atau monarki. Tujuannya untuk mengendalikan berbagai wilayah yang diklaimnya melalui kerjasama dengan pemimpin-pemimpin lokal.
Gimana Mbak Fariza? Apakah sudah bisa dibantu? Terima Ya, kasih Mbak sama-sama. Maulidia sudah menjawab. Iya, Mbak Vika. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Karisma Kiroatin. Dengan pertanyaannya, mengapa kehidupan demokrasi sangat penting dalam kehidupan masyarakat? Apa ciri-ciri masyarakat yang demokratif? Dan berikan contoh fenomena masyarakat yang konkret terkait demokrasi. Mbak Kira yang pertama dulu ya, mengapa kehidupan demokrasi sangat penting dalam kehidupan masyarakat? Pentingnya kehidupan demokrasi dalam masyarakat yaitu sistem demokrasi ini bisa menghindarkan tindakan sewenang-wenang terhadap warga negara. Sebab negara demokrasi mengakui supremasi hukum yang ada. Negara menjalankan praktik pemerintah yang dimandatkan oleh rakyat. Sudah jelas Mbak Kira? Bisa dilanjut? Untuk yang pertanyaannya, apa ciri-ciri masyarakat yang demokratif? Jawabannya adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Ciri dari masyarakat yang bisa dikatakan demokratis adalah menyelesaikan segala permasalahan atau persoalan dengan musyawarah. Lalu segala pengambilan keputusan itu berdasarkan dengan diskusi bersama atau musyawarah untuk bisa mencapai suatu kemufakatan. Yang kedua ada saling menghargai dan menghormati. Masyarakat yang demokratis adalah mereka yang bisa menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada di sekitarnya. Apalagi di Indonesia sendiri kan negara yang sangat majemuk, jadi sikap saling menghargai dan menghormati sangat dibutuhkan. Yang ketiga, terdapat payung hukum yang jelas untuk menjamin hak-hak warga negara. Aspek penting lain dari demokrasi adalah sistem hukumnya. Semua warga negara harus diberikan perlindungan hukum yang menjamin hak-haknya. Payung hukum sendiri memastikan bahwa semua orang diadili secara adil dan diberi kesempatan untuk membela diri. Yang keempat, ada pemilihan umum. Dengan terselenggarakannya pemilihan umum dengan jujur dan adil, maka itu mencirikan masyarakat yang demokratis. Hadirnya pemilihan umum memberi masyarakat kesempatan untuk memilih wakil yang diinginkan. Aturan utama demokrasi bukanlah presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi para pemilih wakil negara ini. Yang kelima, lembaga yang bisa menyalurkan aspirasi masyarakat. Kebebasan berserikat, berbicara, memberikan suara, dan akses media semua dilindungi oleh demokrasi di samping hak asasi manusia dasar lainnya. Hadirnya lembaga yang bisa menyalurkan aspirasi masyarakat baik itu memiliki unsur suprastruktur atau infrastruktur politik, perannya sangat dibutuhkan. Untuk contoh fenomena masyarakat yang terkait oleh demokrasi. Ini masalah-masalah demokrasi kan sering keluar ya. Tentang masalah krusial, masalah demokrasi Indonesia yang terlihat krusial adalah absennya masyarakat sipil yang kritis kepada kekuasaan, buruknya kaderisasi partai politik, hingga hilangnya oposisi, pemilu biaya tinggi karena masifnya politik uang dalam pemilu, kabar bohong dan berita palsu, rendahnya keadaban politik warga, masalah pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu yang belum tuntas hingga kini, kebebasan media dan kebebasan berkumpul dan berserikat, serta masalah-masalah intoleransi terhadap kelompok minoritas. Gimana Mbak Kira jawabannya? Ya Mbak, entar sih.